Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua hanyalah milik Allah dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita selesai dari memakamkan orang tua kita, sesepuh kita yang telah mendahului kita. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari setelah menguburkan salah seorang sahabatnya yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tabah fa innahu al-ana yus'al." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian yang telah meninggal ini, dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan. Fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kita doakan orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan rahmat kepada beliau, memberikan keteguhan untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Jemaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini bukanlah untuk selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kita hidup di dunia ini ibaratnya orang yang musafir, kemudian singgah di suatu tempat untuk kemudian melanjutkan perjalanannya. Maka demikianlah hakikat kita di dunia ini. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita sesungguhnya adalah negeri akhirat. Mau tidak mau, kita akan meninggalkan dunia ini. Allah Ta'ala berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah itu pertama kali kami menciptakan kalian, yaitu bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah itu kembali kami kembali, dan kepada tanah itu pula kami akan kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula kami akan bangkitkan kalian kembali. Maka semua dari kita, siapapun kita di atas muka bumi ini, kita akan meninggal dan kita akan dikembalikan ke tanah. Kemudian setelah itu kita akan dikembalikan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Maka apa saja yang baru kita saksikan ini, mari kita mengambil pelajaran darinya. Mari kita mengambil ibrah darinya, bahwa nasihat yang sangat berharga bagi kita untuk mencambuk kita dan membangunkan kita dari kelalaian kita, bahwa kita sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan kita sebagaimana saudara-saudara kita yang kita cintai, yang sangat kita muliakan, mereka telah mendahului kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur dari segala kelezatan, yaitu al-maut. Maka kematian adalah peringatan bagi kita semuanya, peringatan bagi orang-orang yang ingin mengharapkan peringatan. Maka kematian saudara-saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai, itu adalah peringatan bagi kita yang masih hidup. Jangan sampai kita terlena untuk mempersiapkan bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan dengan banyaknya harta, anak-anak, dan berbagai kenikmatan dunia telah melalaikan kalian dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kubur dan menjadi penghuni kubur. Ini peringatan dari Rabb kita Subhanahu wa taala. Artinya dan sampai kita termasuk orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia, berbangga-bangga dengan harta kita, dengan anak-anak kita, pangkat dan jabatan kita, padahal ajal setiap saat selalu mengejar kita. Setiap hari yang kita lewati dari usia kita, maka semakin kurang pula jatah kita untuk hidup di atas muka bumi ini, dan semakin dekat pula kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapal ajal datang menjemput kita, maka tidak ada yang kita bawa menghadap ke kubur kita, menghadap ke Rabb kita Subhanahu wa taala, melainkan hanya amal ibadah yang kita lakukan. Adapun harta kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, semuanya kita akan tinggalkan, dan yang menemani kita hanyalah amal kebaikan kita. Maka nasihat untuk kami sendiri dan untuk saudara-saudara kami, marilah kita memperbanyak bekal untuk kematian, memperbanyak bekal setelah kehidupan di dunia ini, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala
beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menyembah dan beribadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hanya Allah sesembahan kita. Sebagaimana hanya Allah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita, maka hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita berdoa. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita bertawakal. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyandarkan segala urusan kita. Sebagaimana kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah dan tidak beribadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyembah kepada selain Allah, jangan kita sujud kepada selain Allah, jangan kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Murnikanlah seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakallah hanya kepadanya. Jangan bertawakal kepada jimat-jimat, kepada benda-benda yang kita keramatkan, tapi bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wujudkanlah pengikutan kita, ketundukan kita dan ketaatan kita kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang diinginkan oleh Allah dari kita adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada kita, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita, bukan sesuai dengan perasaan kita. Seandainya ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan masing-masing, Allah tidak perlu menurunkan seorang Rasul dan tidak mengutus seorang Rasul, dan Allah tidak perlu menurunkan ayat suci Al-Quran. Akan tetapi karena Allah menginginkan bagaimana ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memilih manusia yang terbaik untuk menjelaskan ibadah itu kepada manusia, dan Allah menurunkan kitab sucinya yaitu Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman kita, jadikanlah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita di dalam kehidupan, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita, kita berusaha untuk mengikuti, dan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi kita, maka kita tinggalkan hal tersebut, karena sebaik-baik petunjuk hanyalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbaikilah hubungan kita dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesalahan, maka janganlah berat untuk minta maaf kepada orang-orang yang mungkin kita pernah berbuat salah kepada mereka. Karena ingat, segala bentuk kezaliman yang kita perbuat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak diselesaikan di dunia, maka kelak pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya saudaraku sekalian, dunia ini ada tempat untuk beramal, dan akhirat ada tempat untuk kita memetik hasil dari apa yang telah kita tanam di atas muka bumi ini. Maka jangan sampai penyesalan datang kemudian hari, di saat penyesalan itu sudah tidak bermanfaat. Adapun ketika kita masih di dunia dan kesempatan hidup masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri kita. Apapun yang telah berlalu dari kejelekan dan dosa dan maksiat yang kita bergelimang di dalamnya, ketahuilah Rabb kita Maha Pengampun, Rabb kita Maha Merahmati. Kapan kita jujur bertobat kepada Allah, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita kembali kepada Allah. Marilah kita mewujudkan ketaatan kita kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, bergantung kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, dan marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyelisih tuntunan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, karena yang menjadikan seorang hamba itu kokoh di dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kuburnya adalah keimanan dan ketakwaannya di atas muka bumi ini. Dia berjalan di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan demikian pula dalam kehidupan akhirat, yaitu Allah memberikan keteguhan kepadanya untuk menjawab pertanyaan di alam kuburnya. 3 pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab kalau kita masih hidup, akan tapi kalau sudah di alam kubur maka keadaannya berbeda. Itu tergantung kepada amalan kita. Kita ditanya ketika kita sudah meninggal, siapakah Rabbmu? Siapakah yang engkau sembah dahulu ketika engkau masih hidup di dunia? Apakah engkau menyembah kepada Allah atau justru menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada orang-orang yang sudah meninggal, para wali dan yang lainnya? Kemudian ditanya, apa agamamu?
maka agama kita hanya agama Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikutilah syariat Islam, yakinilah Islam sebagai agama yang benar, maka jalankan syariat Islam itu dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, waman nabiyyuk, dan siapakah nabimu? Siapa nabi dan rasul yang diutus kepadamu? Tentunya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita mengaku bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi hakikatnya yang sesungguhnya bukan nabi yang kita jadikan sebagai nabi kita, tapi mungkin orang-orang yang kita banggakan, orang-orang yang kita tuakan, orang-orang yang kita tokohkan, sehingga apa yang dia ucapkan kita ikuti walaupun bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak benar demikian. Kapan seseorang itu beribadah hanya kepada Allah dan menjalankan Islam di dalam kehidupannya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Allah akan mudahkan baginya dan berikan keteguhan kepadanya untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kuburnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi nasihat untuk kami sendiri dan untuk saudara-saudara kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Apapun yang kita miliki dari perkara dunia semuanya akan ditinggalkan. Kita menghadap kepada Allah dengan sebatang diri, dia hanya membawa amal kebaikan kita, dan apa yang kita miliki dari perkara dunia maka itu hanya sia-sia dan tidak akan bermanfaat tatkala ajal datang menjemput kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menuntun kita kepada jalan yang baik, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bagi saudara-saudaraku sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.